Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Riris. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 dari kelas C. Di sini kami akan menyampaikan presentasi kami, yakni tentang review artikel yang berjudul Designing of CEO2 Mesoporous Nanoparticle Load with Nometason Furode for Potential Nasal Drug Delivery. Ex vivo evaluation and determination of pro-inflammatory interferon and interleukin mRNA expression. Next. Di sini anggota kelompok kami yang pertama itu ada Anindita Nabila Salwa, yang kedua ada Alika Putriana Boru Tumanggor, yang ketiga ada Amelda Adelia Loviana, yang keempat ada Ana Rizky Inaya, yang kelima ada Ainun Amalia. Next. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama itu ada introduction, yang kedua method, yang ketiga result, yang keempat discussion, dan yang kelima conclusion. Next. Di sini jurnal yang kami review. Next. Yang pertama introduction. Rhinosinusitis akeronis atau CRS adalah peradangan umum pada rongga hidung dan sinus paranasal yang mengganggu fungsi dan kualitas hidup, berupa hidung tersumbat, lendir hidung mukopurulen, nyeri wajah, gangguan penghidu atau indera penciuman, atau batuk yang dapat berlangsung setidaknya selama 12 minggu. Terdapat strategi terapi yang dapat digunakan pada penanganan CRS. Yang pertama ada menggunakan kombinasi perawatan bedah dan medis. Bedah sinus endoskopik atau ESS diakui sebagai metode invasif untuk mengobati CRS yang resisten terhadap terapi obat standar karena dapat meningkatkan potensi jalan nafas sinonasal dan membuka sinus sehingga menurunkan keparahan peradangan. Namun terdapat resiko yang mungkin terjadi seperti pendarahan hebat pasca operasi, adesi mukosa, infeksi, peradangan, dan hasil operasi yang buruk. Lalu yang kedua ada menggunakan steroid topikal dan sistemik. Steroid sering digunakan untuk mengendalikan CRS karena karakteristik antiinflamasinya yang kuat. Pada steroid oral, efektif, namun prakteknya disertai dengan berbagai efek samping. Steroid topikal memiliki profil keamanan yang baik. Lalu yang ketiga ada pada penghantaran intranasal melalui semprotan hidung. Steroid intranasal adalah teknik terapi yang efektif dari terapi CRS. Mometasone furoate terbukti efektif dalam mengatasi penyakit radang hidung. Namun, mometasone furoate adalah obat yang sangat lipofilik dan kurang larut dalam air, yaitu kelarutannya 0,108 mg per mili dengan resiko penyerapan sistemik yang relatif rendah. Bioavailabilitas dosis berulang kortikosteroid inhalasi menunjukkan bioavailabilitas 11%, sedangkan bioavailabilitas telah dilaporkan sebagai kurang dari 1%, dan dosis inhalasi memiliki waktu parut terminal sekitar 5 jam, sehingga perlu untuk membuat MF larut dan meningkatkan bioavailabilitasnya. Dalam meningkatkan bioavailabilitas, dapat menggunakan eksipien, larut bersama, larutan misel, surfaktan, zat pengompleks, dan formulasi lipid. Selain itu, pengiriman obat berbasis nanoteknologi juga dapat meningkatkan bioavailabilitas. Partikel nano memiliki potensi untuk meningkatkan stabilitas dan kelarutan obat serta bioavailabilitas di tempat kerja dan durasi kerja melalui pelepasan yang diatur. Nanopartikel silika mesopori atau MSNS merupakan jenis nanopartikel yang banyak digunakan sebagai sistem penghantaran obat terkontrol atau DDS. Nanopartikel silika mesopori memiliki luas permukaan yang sangat besar, kelembapan, kelenturan dalam hal volume dan ukuran pori, dan kemudahan fungsionalisasi yang berkaitan dengan sifat kimiawi. Ukuran dan morfologi MSNS dapat disesuaikan dengan rasio molar dan prekursor silika dan surfaktan atau pelarut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kelarutan dan mengatur pelepasan obat dengan membuat nanopartikel silika mesopori yang syarat dengan obat yang larut dalam air, yaitu mometasone furoate, dan dapat diberikan melalui semprotan hidung. Partikel berukuran nano dengan diameter partikel 200 nm disiapkan menggunakan metode sol gel, dan setelah pemuatan obat,
fungsionalisasi permukaan dengan aptes dilakukan. SEM, TM, BET, XRD, FTIR, DSC, dan TGA digunakan untuk menguji sifat fisiokimia secara mendalam. Setelah preparasi MSNS yang syarat dengan metason furoate dan difungsikan dengan aptes, hal ini digunakan untuk preparasi nasal semprot. Yang kedua itu ada metode. Next. Yang 2.1 bahan kimia. Di sini bahan kimia yang digunakan yakni cetilirimethine lamonium bromid atau CTAB, tetraetil otosilatet atau TOS, 3 aminoporil triotislamin atau APTS, asetonitril dan asam klorida yang mana itu dibeli dari bahan kimia di Daejeon atau Gyeonggi Korea. Yang selanjutnya itu ada Chevron Pharmaceutical Faisabalat itu dari Pakistan. Yang selanjutnya itu ada mometasone furoate. Lalu membran dialisis yang memiliki batas berat molekul MWCO 8000 yang diperoleh dari Spectrum Medical Industries dari Texas, Amerika Serikat. Yang selanjutnya ada air suling ganda yang disiapkan di Laboratorium Penelitian Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Lahore yang digunakan selama percobaan. Yang selanjutnya yakni ada reagen dan pelarut yang digunakan selama percobaan adalah kelas analitik dan digunakan saat diterima. Next. 2.2 Sintesis nanopartikel silika mesopori atau MSN. Sintesis nanopartikel silika mesopori menggunakan pendekatan sol gel yang dimodifikasi. MSN diproduksi dengan rasio asetonitril terhadap air sebagai 1:1. Secara khusus, labu 250 ml digunakan untuk menggabungkan 100 ml asetonitril dan air yang mana itu 1:1 pada suhu 35 Celcius selama 15 menit. Larutan tersebut kemudian ditambahkan ke 300 mg CTAB sambil terus diaduk pada suhu yang sama dalam lingkungan nitrogen. 1 jam setelah mendapatkan larutan bening, 5 ml TOS sebagai perkusor silika ditambahkan dengan hati-hati melalui jarum suntik 10 ml. Sementara itu campuran terus diaduk. Setelah itu larutan menjadi buram atau putih susu setelah diaduk. Itu sebuah indikasi bahwa terjadinya reaksi. Setelah itu, di bawah tekanan nitrogen, gel putih MSN disaring melalui Sartorius 0,1, lalu dibersihkan dengan cara dicuci 3 kali dengan air deionisasi dan dikeringkan dalam desikator pada suhu 25 derajat Celcius selama 1 malam. Buk kemudian dikeringkan dan dikalsinasi pada suhu 500 Celcius selama 6 jam untuk menghilangkan cetakan surfaktan yang tersiksa. Next. Fungsionalisasi nanopartikel silika mesopori. MSN-MF fabrikasi difungsikan dengan kelompok 3 aminoporil tritoksilan atau aptes dengan mengoptimalkan metode pasca fabrikasi. Untuk tujuan ini, labu leher 3 itu diambil dan ditambahkan 100 mg MSNMF ke dalamnya. Seluruh sistem reaksi dibersihkan dengan nitrogen. Setelah dibersihkan dengan nitrogen, 2,0 ml aptes dalam 50 ml larutan berair ditambahkan. Dan reflux sistem dilakukan pada suhu 70 derajat Celcius di bawah nitrogen dengan pengadukan terus-menerus selama 10 jam. Produk akhir disaring dan dicuci beberapa kali dengan etanol, lalu dikeringkan pada 90 derajat Celcius semalaman. Lalu sampel diberi label sebagai MSN-MF. Next. 2.4 itu persiapan formulasi nano semprotan hidung dengan menggunakan MSN yang mengandung nometason furoate. Formulasi semprotan hidung disiapkan dengan menggunakan MSNS, MSNMF yang sudah mengandung mometasone furoate. Dalam persiapan ini kami telah menggunakan eksipien yang sama, seluliosa mikrokristalin sebagai inovator. Stabilitas dan kebocoran obat dipelajari dalam kondisi dipercepat. Next.
2.5 karakterisasi fungsionalisasi. 2.5.1 uji ninhidrin. Kehadiran gugus amino pada permukaan partikel silika dapat dideteksi menggunakan uji reagen hidrin. Terbentuknya kompleks nihidrin amino dikonfirmasi dengan adanya warna ungu pada campuran reaksi yang menandakan bahwasanya ninhidrin telah bereaksi dengan gugus amino pada partikel silika. Buffer asetat dan larutan ninhidrin 3% disiapkan dalam air dan etanol 50 banding 50. Kemudian diambil 100 mg MSNMF dan dicampurkan ke dalam 10 ml larutan ninhidrin. Setelah 15 menit, warna tetap terbentuk. Dan selanjutnya diencerkan dengan air. Dan absorbansinya diperiksa pada panjang gelombang 570 nm menggunakan spektrofotometer UV. Terlihat peralatan Shimazu 1600 yang juga dikonfirmasi oleh studi FTIR. Next. 2.5.2 penentuan efisiensi jebakan. Jadi sekitar 100 mg MSNMF ini kita timbang secara terpisah. Lalu 100 ml metanol kita ambil dan jumlah yang ditimbang MSNMF dicampur secara terpisah dengan pengadukan terus-menerus selama 1 jam. Campuran disaring setelah 1 jam pengadukan terus-menerus. Dan filtrat yang diperoleh dihitung untuk MF menggunakan metode HPLC tervalidasi. Pompa 1000 dengan detektor UV vis terpasang. Adalah penyelarasan struktural sistem HPLC. Shimazu LC20AB. Kolom Agela C18 250 kali 4,6 mm 5 mikrometer dioptimalkan dan digunakan sebagai fase diam. Sedangkan untuk buffer amonium asetat pH 7,6, metanol dan asetonitril dengan perbandingan 10 banding 50 banding 40 persen volume per volume masing-masing digunakan sebagai fase geraknya. Volume injeksi 20 mikroliter, aliran fase gerak dipertahankan pada laju 1,0 mili per menit. Sedangkan panjang gelombang detektor UV diatur pada 250 nanometer. Setelah diproses, kromatogram yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan standar. Dan efisiensi pemuatan obat dihitung dalam rangka 3. Next. 2.5.3 ukuran partikel dan indeks polidisperitas PDI. Penentuan ukuran partikel rata-rata PDI potensial zeta dilakukan dengan spektroskopi korelasi foton atau yang biasa kita sebut juga dengan PCS dengan mengoptimalkan penganalisa ukuran partikel Zeta-Zir, Malvern Instrument, United Kingdom. Nano nasal spray disiapkan menggunakan air yang disaring. Kemudian langsung digunakan untuk menentukan diameter partikel dan PDI. Next. 2.5.4 spektroskopi FTIR spektrometer. FTIR yang dilengkapi dengan sel kristal refleksi total yang dilemahkan dan dirancang oleh Thermo-Scientific Nicolet IN5 FTIR Amerika Serikat itu kita gunakan untuk melakukan studi spektroskopi FTIR. Jadi sejumlah kecil sampel kita tambahkan ke instrumen dengan bantuan spatula. Dengan menggunakan metode ini itu untuk mengoptimalkan kisaran 400 sampai 4000. Spektrum MSN, MF, Pollock-Samer, MSN, MF, dan nanonasal spray yang direkam. Next. 2.5.5 studi kalorimeter pemindaian diferensial DSC. Sebuah studi kalorimetri pemindaian diferensial DSC obat murni MSN MF dilakukan dengan menggunakan Diamond Series DSC yang dirancang oleh Perkin Elmer Amerika Serikat. Sampel dipindai di bawah atmosfer nitrogen dengan laju 10 Celcius dengan rentang suhu 30 sampai 300 Celcius setelah dimasukkan ke dalam cawan lebur aluminium standar kosong yang ditusuk dengan lubang di tengah. Next.
Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Amelda. Selanjutnya ada pemodelan kinetik untuk pola pelepasan obat ini selama berbeda untuk mengevaluasi perilaku dari nanonasal spray. Selanjutnya. Selanjutnya ada urutan 0. Yang pertama ini untuk pendekatan zero order ini digunakan untuk menggambarkan pelepasan obat dari nanonasal spray. Untuk persamaannya digunakan untuk menggambarkan urutan 0 ini dengan rumus QT sama dengan Q0 ditambah QK0T. Dengan keterangan untuk QT ini adalah untuk pelepasan kuantitas agen terapetik dalam waktu, yaitu dalam waktunya T. Kemudian ada Q0 ini merupakan kuantitas awal agen terapetik dalam formulasi. Kemudian untuk K0 itu laju konstan dan untuk T ini sendiri adalah waktu. Selanjutnya ada urutan yang pertama. Untuk model kinetika orde pertama ini menggambarkan pelepasan dari bagian aktif melalui nanopartikel yang tergantung pada jumlah obat dalam formulasi. Untuk persamaannya digunakan tuh dengan rumus log C sama dengan log C0 sama dengan KT per 2,303. Dengan keterangannya untuk C0 ini sendiri adalah jumlah bagian aktif awal dalam nanopartikel. Sedangkan untuk K sendiri ini adalah konstanta laju orde pertama, sedangkan untuk minus KT per 2,303 ini untuk menentukan lerengnya. Selanjutnya, untuk model Higuchi model, Higuchi ini menjelaskan bahwa pelepasan obat ini mengikuti difusi dari hukum Fick. Lalu pelepasan bagian dari nanopartikel ini mengikuti kinetika pelepasan model Higuchi yang disebutkan dalam persamaan sebagai berikut. Seperti Ft sama dengan K2 dikali T setengah. Untuk keterangan diri, Ft ini adalah jumlah obat yang tidak larut, sedangkan untuk K2 adalah laju Higuchi konstan. Lanjutnya. Untuk model Korns-Meyer-Pepas alat model, untuk model Korns-Meyer-Pepas ini digunakan untuk menggambarkan pelepasan dari bagian hal tersebut dapat digunakan persamaan MT dibagi M hingga sama dengan KT pangkat N. Untuk keterangannya sendiri, MT per M hingga ini adalah kualitas agen terapetik yang dibebaskan dari jaringan polimerik. Kemudian untuk K sendiri adalah konstanta laju pelepasan model, untuk T-nya adalah waktu, dan untuk N-nya adalah eksponen difusi. Selanjutnya. Selanjutnya ini ada analisis statistik untuk partikel seperti PDI serta nilai potensial zeta dapat dinyatakan sebagai rata-rata kurang lebih SD. Untuk pemilihan istilah model yang signifikan atau faktor dan model yang digunakan analisis statistik dan kriteria statistik yang baik dengan diprediksi dan disesuaikan R2, serta presisi yang memadai yang diimplementasikan dalam DX yang digunakan masing-masing. Jika nanti nilainya P kurang dari 0,05 itu akan dianggap signifikan. Selanjutnya ada penampilan fisik, viskositas, dan penentuan pH. Terkait dengan semprotan nanomasal, MSNEF ini diperiksa sifat fisiknya dengan disiapkan dispersi 1% dalam media berair yang pH-nya diuji dengan menggunakan pH meter digital. Kemudian semprotan hidung nano MSNMF ini yang diformulasikan ini dievaluasi viskositasnya pada 0,5, 1, dan 2 rpm dengan menggunakan viskometer Brookfield dengan model DV2 dengan menggunakan spindle. Lanjutnya. Selanjutnya. Penampilan fisik, viskositas, dan penentuan pH ini terkait dengan semprotan nanomasal SNEF ini diperiksa sifat fisiknya. Untuk pemilihan istilah model yang signifikan faktor dan model digunakan analisis statistik dan kriteria statistik yang baik dan diprediksi dan disesuaikan R2, serta presisi yang memadai yang diimplementasikan dalam DX yang digunakan masing-masing. Jika nilai P-nya kurang dari 0,05 maka dianggap signifikan.
Untuk studi difusi in vitronya sendiri ini, sel difusi France ini digunakan selama percobaan, di mana membran silikon itu digunakan. Evaluasi karakteristik in vitro MSNF ini, nasal spray dan perembasan semprotan hidung komersial yang dilakukan dengan menggunakan sel difusi France vertikal di atas membran silikon dengan luas permukaan donor 1,2 cm kuadrat dan volume reseptornya adalah 5,2 ml. Selanjutnya, sel difusi France ini juga memiliki sisi epidermis yang terdiri atas membran semi-sintetik dari silikon samko yang disiapkan antara ruang donor dan reseptornya. Sampel MSN-MF ini berlapis parafin yang ditempatkan di ruang donor dengan kapasitas 1 ml. Akan tetapi, air dalam ruang reseptor ini adalah larutan salin dapar fosfat dengan pH 7,4 yang dipertahankan pada suhu 37, yaitu kurang lebihnya 0,5 derajat Celcius. Setengah jam sebelum percobaan ini, pada suhu 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius, membran bersentuhan dengan fase reseptor. Selama 8 jam, yaitu 0,5, 1, 2, 4, 6, dan 8 jam. Kemudian sampel 0,5 ml ini diambil secara berkala selama fase reseptor dan dievaluasi dengan menggunakan spektrofotometer UV vis yang diatur ke 254 nanometer. Sedangkan sel diisi ulang dengan jumlah yang sama dari larutan penyangga yang baru diproduksi. Selanjutnya, ada studi viabilitas sel in vitro. Pada gali sel hepatoma manusia atau HEP G2 yang ditanam oleh Universitas Lahore. DMEM ini dilengkapi dengan 10% volume per volume FBS dalam atmosfer yang dilembabkan 95% volume per volume dan 5% volume per volume. Karbon dioksida pada suhu kamar yang digunakan untuk optimalisasi sel. Sehari sebelum dilakukan inkubasi ini dengan MSNMF, ini sel diunggulkan. Kemudian untuk pengukuran aktivitas mitokondria dehidrogenase suksinat sebagai indikator viabilitas atau proliferasi sel. Uji MTT 345 dimetiltiazol 2YL 25 dipenyl tetrazolium bromid yang digunakan. Untuk semprotan nanonasal MSNMF ini berbeda konsentrasinya, yaitu antara 50 sampai 400 mikroliter per mililiter yang kemudian ditambahkan ke media sel selama 24 jam. Lalu 15 mikroliter MTT ditambahkan ke masing-masing sumur dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 4 jam. Kemudian untuk media MTT disedot dengan hati-hati dan kristal formazon yang terbentuk di setiap sumur dilarutkan dalam 100 mikroliter dimetil sulfoksida atau DMSO. Kemudian untuk absorbansi kristal formazon terlarut, formazon ini diukur pada 570 nanometer dengan menggunakan microplate reader. Untuk presentasi viabilitas ini dapat ditentukan dengan rumus percent cell viability itu absorbansi dari off-treated cell dikurang absorbansi dari off-blank. Lalu dibagi dengan absorbansi dari kontrol dan dikurangi dengan absorbansi blanknya, lalu dikali 100. Selanjutnya ada investigasi hemolitik. Ini dilakukan dengan mengumpulkan darah tikus dalam tabung yang mengandung asam etilena diamina tetraasetat. Kemudian dilakukan sentrifugasi dengan 1500 rpm selama 5 menit. Dan kemudian supernatan dihilangkan sementara endapan dengan dilakukan cuci sebanyak 3 kali dengan larutan buffer fosfat atau PBS. Kemudian sekitar 200 mikroliter sedimen darah yang dicuci itu diambil dan 3,8 ml larutan buffer fosfat ini ditambahkan dan divortex selama beberapa menit. Lalu sampel disimpan pada suhu 30 derajat Celcius selama 2 jam dan campuran disentrifugasi selama 5 menit pada 1500 rpm. Kemudian absorbansi supernatan pada 500 nanometer ini dievaluasi. Dalam percobaan ini triton sebagai kontrol positif dan buffer isolatus sebagai kontrol negatifnya. Untuk persen hemolisis ditentukan dengan menggunakan persamaan seperti persen hemolisis sama dengan absorbansi sampel dikurang absorbansi blank dibagi absorbansi positif dikurang absorbansi blank dikali 100%. Selanjutnya ada studi
toksisitas akut. Di percobaan kali ini digunakan 6 tikus dengan beratnya 150-170 gram yang dibeli di pasar Tolinton, Lahore, Pakistan. Kemudian dibagi menjadi 2 kelompok dan dipelihara di kandang hewan Universitas Lahore selama 14 hari. Kemudian semprotan nanonasal MSNRF ini kemudian diberikan secara topikal melalui rute hidung pada kelompok uji yang bertahan hidup dengan air dan makanan, jika dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kemudian pada hari ke-14 dilakukan pengambilan sampel darah dan dilakukan pemeriksaan berbagai parameter biokimia. Kemudian hispatologi paru. Jadi jaringan paru-paru ini dilakukan pembedahan difiksasi dalam buffer formalin 10% dan didehidrasi dengan menggunakan etanol dalam jumlah yang bervariasi untuk analisis hispatologi. Pada bagian jaringan setebal 6 cm dipotong dengan menggunakan mikrotom setelah dilakukan perendaman dalam lem parafin. Untuk pewarnaan hematoksilin dan eosin atau HNI yang kemudian digunakan untuk memeriksa infiltrasi sel inflamasi ke dalam jaringan yang diisolasi. Kemudian dilakukan penentuan bahwa sel goblet dapat dibedakan menggunakan pewarnaan periodik asam SIP atau PES. Kemudian infiltrasi sel inflamasi dan hiperplasia sel goblet adalah dua karakteristik yang diperiksa secara mikroskopik di paru-paru. Selanjutnya ada penentuan ekspresi mRNA, sitokin, proinflamasi, IL-4, dan IL-5. Jadi hemokin dan sitokin ini memiliki peran untuk mediasi dalam peradangan saluran nafas. Untuk eosinofil, limfosit, dan sel emas ini semuanya itu menghasilkan sitokin. Untuk asma, alergi ditandai dengan peradangan yang parah. Untuk sebagian besar itu dipicu oleh sitokin proinflamasi atau IL-4 dan IL-5. Terutama dihasilkan oleh sel TH2. Untuk limfosit TH2, neutrofil, sel emas, dan eosinofil ini semuanya tuh dapat tertarik oleh protein ini. Baik dari eosinofil dan sel emas ini memainkan peran penting dalam perkembangan asma. Selanjutnya untuk bronkokonstriksi ini disebabkan oleh sitokin dan leukotrien yang diproduksi oleh sel ini. Reaksi berantai transkripsi polimerase terbalik digunakan untuk menilai tingkat ekspresi mRNA, IL-4, dan IL-5 dalam jaringan. Untuk teknik trizol digunakan untuk mengekstrak RNA dalam total dari darah. Berikut ini digunakan untuk mensintesis cDNA dibandingkan dengan yaitu 1 mikroliter oligoprimer 10 molaritas, 4 mikroliter buffer reaksi 5X, 0,5 mikroliter RNase inhibitor, kemudian ada 2 mikroliter campuran DNTP, kemudian ada 0,5 mikroliter enzim M-Wolfram. Selanjutnya ada air bebas nuklease sampai 20 mikroliter. Template terdiri dari 1000 Ng RNA total per reaksi. cDNA ini yang dihasilkan dilakukan pada suhu minus 20 derajat Celcius untuk digunakan nanti dalam reaksi berantai polimerase. Untuk PCR, kami menggabungkan 2 mikroliter dari DNA, 0,75 mikroliter primer, maju dan mundur, kemudian ada 6 mikroliter campuran master PCR, dan 2,5 mikroliter air bebas nuklease. Sebanyak 35 siklus denaturasi pada 95 derajat Celcius selama 10 detik. Anil pada 58 sampai 60 derajat Celcius selama 20 detik. Dan pemanjangan pada 72 derajat Celcius selama 30 detik yang merupakan teknik PCR standar. Yang pertama, hasil PCR dianalisis secara visual dengan menjalankan pada gel agarosa 2%, kemudian menggunakan densitometri dalam program pengeditan gambar, kemudian identifikasi sebagian. Oke, yang ketiga adalah hasil next. 3.1 efisiensi jebakan obat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase efisiensi penjerapan MF maksimum diperoleh pada perbandingan asetonitril dan air 1:1 pada suhu 35 derajat Celcius selama 15 menit. Dalam rasio ini, persentase efisiensi penjerapan MF maksimum adalah 41, dan fungsionalisasi disetujui oleh uji ninhidrin yang menunjukkan munculnya warna ungu, yang selanjutnya dikonfirmasi oleh spektrofotometer UV visible. Next. 3.2 ukuran partikel dan indeks polidispersitas atau PDI. Ukuran partikel dan distribusi ukuran formulasi ini ditentukan dan dikarakterisasi menggunakan DLS,
Diagram distribusi ukuran MSN MF yang dihasilkan dalam air. Hasil DLS menunjukkan bahwa diameter hidrodinamik MSN MF adalah 200 nanometer dengan PDI 0,297 dan potensial zeta mikroliter 10,2. Hasilnya menunjukkan PDI signifikan sebesar 0,297 yang menunjukkan dispersi partikel yang baik. Next. 3.3 Analisis FTIR. Identifikasi dan karakterisasi gugus fungsi yang ada pada partikel silika mesopuri digunakan spektroskopi VTIR di wilayah 5.000 sampai 4.000 cm mikroliter. Pita serapan pada 797,97, 1,053,78, 1636,88, dan 3396,49 cm mikroliter diamati pada nanopartikel silika mesopori yang sering dikaitkan dengan ikatan siloksan 797,97, tekuk SiO/Si 1053,78 cm mikroliter, dan peregangan simetri silanol SiOH 3396,49 dan vibrasi ketekukan pada 1636 cm mikroliter. Next. Lanjutan dari analisisnya. Pada gambar di samping, gambar kedua, MF menunjukkan bahwa spektrum FTIR yang unik. Pita serapan karakteristik FTIR untuk MF diamati pada 3430, 2938, 2886, 1726, dan dalam ester 1658, 1610, 1468, 1393, dan 1026 cm. Ada dua puncak karbonil antara 1650 dan 1750 cm mikroliter yang sesuai dengan gugus karbonil, dua gugus karbonil yang terdapat pada molekul MF. Pada 1635 cm mikroliter keberadaan gugus amida 1 ditunjukkan, dan pada 1540 cm mikroliter gugus amida 2 atau tikungan NH di MF ditunjukkan, yang disebabkan oleh peregangan C double bond O. Kehadiran puncak kecil kehadiran pada 1350 cm mikroliter menunjukkan adanya gugus karboksilat. Next. FTIR dan MSN-MF menyajikan puncak intensitas rendah yang menunjukkan keberhasilan pemuatan MF ke dalam partikel MSN, tekuk SiO/Si, dan peregangan simetri silanol. Dan getaran tekuk pada 1636 cm mikroliter hadir dalam semprotan nanonasal MSMF dan MSN-MF, yang secara jelas menunjukkan adanya MSN-MF dalam bentuk stabil dalam semprotan hidung. Puncak utama diamati pada 2900 cm mikroliter dan 1710 cm mikroliter, seperti yang ditunjukkan pada gambar pada slide sebelumnya, yang mengindikasikan CH. Pembentukan ikatan karbonil oleh gugus amina menghasilkan serapan pada bilangan gelombang yang lebih rendah 1706 cm mikroliter MF ulur asiklik dipindahkan dari dalam FTIR dan dari MSN 1610 cm mikroliter ke 1655 cm mikroliter. Pita diskrit diamati dalam kisaran bilangan gelombang 970 sampai 1215 cm mikroliter karena fungsionalisasi amina. Next. 3.4 Analisis termal. Kisaran suhu adalah 25 sampai 500 derajat Celcius yang disesuaikan dengan laju pemanasan 20 derajat Celcius per menit. Respon formulasi MSN, MF, dan MSN MF terhadap aliran panas itu ditunjukkan pada gambar 3 atau gambar di samping. Kurva DSC MSN menunjukkan puncak endotermik pada 50 derajat Celcius yang sesuai dengan titik leleh intrinsiknya karena dehidrasi dan eliminasi komponen volatil lainnya. Puncak eksotermis pada sekitar 75 derajat Celcius diamati, yang dapat dikaitkan dengan suhu transisi Glass-Steage. Grafik kalorimetri pemindaian diferensial MF
Dua endoterm yang tumpang tindih terdeteksi pada sekitar 233 derajat Celcius dan 238 derajat Celcius diikuti oleh reaksi eksotermik pada 242 derajat Celcius. Kehadiran peristiwa termal yang kompleks di sekitar titik leleh menunjukkan degradasi MF yang signifikan selama pencairan. Next. Penurunan berat badan yang signifikan terdeteksi pada rentang suhu yang sama oleh TGA. Dalam MSNMF, tidak ada puncak eksotermik tajam yang teramati pada suhu 233 dan 238 derajat Celcius, yang menunjukkan bahwa MF dituangkan ke dalam pori-pori MSN dalam bentuk amorf. Namun, puncak endotermik yang lemah dan luas muncul pada 90 di MSNMF, yang menunjukkan keadaan penjeratan obat non-kristal ke dalam MSN. Selama rentang suhu 70–120 derajat Celcius oleh TGA, terjadi penurunan berat badan sebesar 3,2% dan kandungan 3,3% untuk monohidrat. Depresi puncak leleh MSNMF dapat dikaitkan dengan interaksi parsial obat dengan permukaan nanopartikel mesopori yang kaya akan gugus silika yang menghasilkan amorfisasi parsial obat MF. Next. 3.5 Analisis morfologi. MSN fabrikasi umumnya memiliki porositas tinggi. Bentuk bulat diamati ketika partikel MSN dipindai di bawah mikroskop elektron. Kehadiran permukaan berpori mungkin karena fase penguapan selama pengerasan partikel. Kehadiran permukaan berpori MSN merupakan fitur penting dalam sistem pengiriman untuk karakteristik pelepasan terkontrol dari bagian obat yang terperangkap. Tampilan mikroskopis elektron SEM dan PEM dari MSNMF dan tampilan tersebut menunjukkan partikel MSN yang terdispersi dengan baik. Partikel kristal API dari produk komersial dari semprotan hidung. Next. (3.6) Difraksi serbuk sinar X atau XPRD. Pola XPRD untuk MF, MSN, dan MSNMF disajikan pada gambar yang kelima atau gambar di samping. MF keluar dari puncak tajam dengan bentuk kristal. Pola XRD mirip dengan polimorf dengan puncak utama yang diamati kecenderungan MF. Namun tidak ada puncak yang menonjol yang dicatat dalam MSNMF yang mengkonfirmasi pergeseran MF ke dalam bentuk amorf karena pengekangan puri yang membesar dengan matriks polimer. Next. 3.7 Analisis adsorpsi desorpsi nitrogen. MSNMF yang disintesis dengan metode sol gel termodifikasi memiliki porositas yang tinggi. Analisis BET digunakan untuk evaluasi luas permukaan, ukuran pori, dan volume obat yang dibongkar dan MSN obat yang dimuat. Dari hasil, penurunan yang signifikan pada luas permukaan BET MSNMF diamati dan dibandingkan dengan MSN yang dibongkar karena obat yang terperangkap. Demikian juga ukuran pori dan volume pori juga menurun di MSNMF dibandingkan dengan MSN yang dibongkar. Next. 3.8 Karakterisasi fisik. Untuk aplikasi semprotan hidung, formulasi semprotan nano MSNMF dikembangkan dalam bentuk cair. pH formulasi dari nano nasal spray adalah 6,1 dengan lebih kurang 0,1 menurut USP, yang sesuai untuk produk hidung. Viskositas formulasi adalah 89 CPI pada 25 derajat Celcius. Produk nasal biasanya dievaluasi sifat mekaniknya untuk mengetahui kemampuan ekstrudabilitasnya dari wadah dan daya sebar produk. Daya sebar formulasi terkait dengan kekerasan dan kompresibilitasnya, sedangkan sifat adhesif dan kohesif formulasi memiliki kemampuan untuk bertahan di permukaan dan mendapatkan kembali strukturnya setelah aplikasi. Dalam penelitian ini, semprotan nanonasal MSNMF menunjukkan peningkatan kecil dalam kompresibilitas dan kekerasan, dengan sedikit penurunan waktu retensi dan struktur rekonstruksi MF. Next. Permeabilitas transseluler in vitro. Pada gambar di samping, itu menunjukkan bahwa sistem ini mungkin memiliki potensi yang signifikan untuk sistem pengiriman obat. Next. 3.10 Studi pelepasan in vitro. Obat murni MF dan formulasi MSNMF disintesis dengan tujuan untuk mempertahankan pelepasan obat dalam jumlah yang signifikan.
hingga 8 jam untuk memberikan tindakan over period. Profil pelepasan MF in vitro dari MSN-MF menunjukkan pola pelepasan berkelanjutan tipe bipasik seperti yang ditunjukkan pada gambar 8 yang ada di samping. Pola pelepasan obat murni sangat lambat pada kedua nilai pH yang berarti bahwa MF pada dasarnya adalah obat yang tidak larut atau sekitar 0,00402 mg per mililiter kelarutan air. Di kedua media, pola kelarutan buruk yang hampir sama ditunjukkan. Formulasi sintesis menunjukkan pola pelepasan obat yang lambat diikuti dengan pola pelepasan obat yang berkelanjutan karena adanya obat yang terperangkap lemah. Tren awal hampir tinggi karena difusi lambat dari pelepasan obat dari matriks polimer. Tren pelepasan berkelanjutan diamati. Pelepasan sediaan yang cepat dan meledak sekitar 40-60% dalam 2 jam dalam buffer asetat dengan pelepasan obat berikutnya 84-90% dalam 8 jam pada pH 1,2 dan 7,4. Next. Selanjutnya permodelan kinetik. Pelepasan MF dari MSN-MF diselidiki dengan menggunakan model yang berbeda pada data disolusi ordinal order pertama, Hausmeyer, Peppas, dan Haivisi. Dalam penelitian ini, MSN-MF sangat cocok untuk model rilis ordinal dengan R2-nya 0,9419 hingga 8 jam. Dengan demikian, model matematika yang tersisa menunjukkan penghantaran obat yang tergabung dalam sistem polimer dengan mengembangkan pori-pori untuk mekanisme difusi. Hasil yang dapat dilihat pada tabel sebelah ini dari R2 untuk model Hausmeyer-Peppas menunjukkan bahwa MSN-MF juga mengikuti mekanisme transfer kasus 2 super, dikendalikan dengan menggunakan matriks serapan air dan relaksasi selanjutnya. Model kinetik berikut ditetapkan untuk menjelaskan pelepasan api melalui MSN. Next. Selanjutnya, investigasi hemolisis. Kompatibilitas nanonasal spray MSN-MF dengan darah diselidiki melalui analisis hemolitik. Hasil analisis hemolitik yang dapat dilihat pada gambar sebelah menunjukkan bahwa MSN-MF nanonasal spray tidak menyebabkan hemolisis setelah pemberian pada konsentrasi 100, 150, dan 200 mg per mili. Tetapi hemolisis yang dapat diabaikan tercatat bahkan pada konsentrasi tinggi yaitu 200 mg per mili. Dan sel darah menunjukkan toleransi yang cukup signifikan terhadap kompleks. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelangsungan hidup sel tergantung pada konsentrasi. Dan sel-sel hidup setelah inkubasi dengan semprotan nanonasal MSN-MF yang menegaskan kompatibilitas darah. Next. Selanjutnya, uji viabilitas sel in vitro. Menurut hasil uji FTT yang dilakukan pada garis sel hepatoma manusia, pada 5 konsentrasi berbeda, 100, 150, 200, dan 400 mikrogram per mili, semprotan nanonasal MSN-MF viabilitas sel adalah kurang pada konsentrasi 200 mikrogram per mili. Formulasi MSN-MF nanonasal spray yang dapat dilihat pada gambar sebelah, rupanya toksisitas sel ini pada konsentrasi tertinggi tidak signifikan. Konsentrasi semprotan nanonasal MSN-MF dalam air hampir tidak beracun dan biokompatibel. Persentase kelangsungan hidup sel diperiksa pada 100, 150, 200, dan 400 mikrogram per mili semprotan nanonasal MSN-MF dan ditemukan masing-masing 80, 12, plus minus 5,36, 72,00, plus minus 2,69, plus minus 2, 69,00, plus minus 21, dan 59,03, plus minus 8,97 mikrogram per mili menunjukkan pawas sitotoksisitas yang bergantung pada dosis. AC50 dari semprotan nanonasal MSN-MF setelah 24 jam paparan sel HEP-D2 adalah 802,65 mikrogram per mili yang menunjukkan alat yang relatif tidak beracun. Next. Selanjutnya, studi toksisitas akut. Untuk studi toksisitas akut, total 6 tikus sehat hidup dengan berat rata-rata 200-300 gram dipilih. Di antara 6 tikus ini, 3 ditempatkan dalam kelompok yang disebut kontrol. Sedangkan 3 tikus yang tersisa mewakili kelompok kedua yang disebut sebagai kelompok semprotan nanonasal MSN-MF. Volume semprotan hidung
nano yang setara dengan 10 miligram per kilo diberikan pada tikus melalui saluran hidung ke tikus kelompok NSNMF. Kelompok kontrol diberi air dan makanan. Untuk pemeriksaan fisik tikus untuk parameter yang berbeda yaitu berat badan, temuan klinis pada hari pertama dan hari ke-14 penelitian dicatat pada tabel yang tertera. Untuk analisis biokimia dan hematologi pada hari ke-14 penelitian diambil 1 mili darah, hasil biokimia dan hematologi disebutkan pada tabel tersebut. Tidak ada morbiditas dan mortalitas yang diamati pada kedua kelompok, dan parameter hemoglobin, HCT, RBC, dan WBC tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan kelompok kontrol. Terlepas dari beberapa perbedaan kecil antara kelompok, semua parameter hematologi berada dalam kisaran normal. Dapat dilihat pada gambar sebelah kanan menunjukkan gambar yang diperoleh setelah evaluasi toksisitas. Next. Selanjutnya pengaruh pengaruh MSNMF nanonasal spray pada sel inflamasi total dalam darah. Hasilnya menunjukkan peningkatan jumlah leukosit total yang signifikan pada kelompok 2 penyakit dibandingkan dengan kelompok 1 kontrol. Kelompok 3 yang diberi perlakuan dengan produk komersial menunjukkan penurunan MFC yang signifikan dibandingkan dengan kelompok 2. Terdapat penurunan MFC yang signifikan pada kelompok 4 yang diobati dengan MSNMF dibandingkan dengan kelompok 2. Dapat dilihat pada tabel yang tertera. Next. Selanjutnya, pengaruh MFMG pada level ekspresi mRNA IL4 dan IL5. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan kadar mRNA IL4 dan IL5 kelompok 2 penyakit dibandingkan dengan kelompok 1 kontrol. Kelompok 3 yang diberi produk komersial tidak menunjukkan penurunan kadar IL4 dan IL5 yang signifikan dibandingkan dengan kelompok 2. Namun, terdapat penurunan yang signifikan pada kadar IL4 dan IL5 pada kelompok 4 dibandingkan dengan kelompok 2. Ketika diberikan nanonasal spray MSNMF, kami telah menunjukkan urutan maju dan mundur yang dapat dilihat pada tabel yang atas untuk IL4 dan IL5. Hasilnya menunjukkan MSNMF nanonasal spray ketika diberikan secara topikal pada tikus. Peradangan secara signifikan menunjukkan eosinofil dan neutrofil pada darah seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas. Pada tabel yang bawah, bulk seiring dengan penurunan besaran BTH, demikian pula penurunan yang signifikan dalam sel inflamasi diamati. Ketika produk komersial MF diterapkan pada siklus penghapatan ekspresi mRNA IL4 mungkin menjadi salah satu mekanisme di mana semprotan nanonasal Sebagai kesimpulan, kami berharap bahwa pelepasan MF terkontrol menggunakan MSNMF akan menjadi pendekatan yang menjanjikan untuk meningkatkan pengobatan CRS lokal. Karenanya, potensi untuk aplikasi pengiriman melalui hidung memerlukan penyidikan in vitro dan in vivo lebih lanjut. Next. Selanjutnya, discussion. Next. Dalam perawatan medis, steroid topikal CRS adalah pengobatan lini pertama. Namun, steroid topikal seringkali memiliki efek terapeutik minimal, terutama karena distribusinya buruk ke hidung dan sinus. Untuk memanfaatkan semprotan nanonasal MSNMF untuk penghantaran obat lokal dapat meningkatkan keberhasilan pengobatan dengan memungkinkan pemberian yang lebih konsisten ke area yang diinginkan, peningkatan durasi kontak, peningkatan konsentrasi obat lokal, dan penggunaan efek samping sistemik. Untuk meningkatkan penyerapan obat, semprotan nanonasal MSNMF telah digunakan sebagai sistem penghantaran obat pernafasan. Mereka dapat mengurangi pembersihan mukosilar dan mencegah fagositosis makrofag. Next. Selanjutnya, kesimpulan. Hasil dari kesimpulan pada jurnal yang telah kami review ini, MSNMF ini, nanonasal spray ini merupakan formulasi yang dioptimalkan dengan baik untuk pengobatan CRS yang potensial.
pada studi in vitro menunjukkan bahwa faktor penting formulasi pada penelitian dapat mempertahankan pelepasan hingga 8 jam. Untuk pelepasan MF in vitro dari MSN-MF ini menunjukkan pelepasan ledakan awal yang diikuti dengan fase pelepasan berkelanjutan. Untuk kinetika pelepasan obat ini mengikuti urutan 0, anomali, dan Course-Meyer, PEPAS, dan MSN. Buatan juga yang dapat digunakan untuk pengiriman obat untuk hidung. Dengan demikian, penelitian ini memberikan formulasi inovatif dalam pengiriman semprotan nanomasal MSN-MF intranasal untuk pengobatan CRS. Adaptasi kecil dalam berbagai faktor formulasi dapat disesuaikan untuk penggunaan farmasi lainnya, dan ini akan menjadi subjek penelitian di masa yang akan datang nantinya. Sebagai kesimpulan lagi, berharap bahwa pelepasan MF terkontrol menggunakan MSN-MF akan menjadi pendekatan yang menjanjikan untuk peningkatan pengobatan CRS lokal dan juga dipertimbangkan terkait dengan fisiologis tubuh agar tidak memicu efek samping yang diinginkan. Karenanya potensi itu dalam aplikasi pengiriman melalui hidung ini memerlukan penyelidikan atau investigasi in vitro dan in vivo lebih lanjutnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok